kebanggaan apabila di tempat kita tinggal, di desa yang kita huni, ada wadah khusus yang fungsinya melajariakan orang-orang, khususnya kekanakan, akan Al-Quran. Satu kebanggaan, satu nikmat yang luar biasa dahsyat manakala di kampung tempat kita tinggal tersedia wadah yayasan yang melajari kekanakan membaca kitab suci Al-Quran. Biasanya masyarakat manakala di kampungnya ada fasilitas khusus, contohnya berkaitan dengan kesehatan, bangunan dan fasilitas khusus berkaitan dengan kesehatan. Biasanya masyarakat yang tinggal di kampung itu semangat membanggakan fasilitas tadi. Kenapa? Memiliki kelebihan, berobat, berperiksa kada jauh-jauh ke kecamatan. Sebenarnya ada yang jauh lebih harus kita banggakan bangunan apabila dibangun di kampung kita, yaitu adanya fasilitas tempat kekanakan belajaran Al-Quran. Ini lebih membanggakan dan lebih harus diperhatikan oleh pemangku-pemangku jabatan khususnya di desa untuk dilancarkan semua kegiatannya. Seorang tabi'in ulama besar yang bernama Imam Abdullah bin Isa. Imam Abdullah bin Isa seorang tabi'in yang pernah menyampaikan satu ucapan, ujar sidin, "La tazal hadhihi al-ummatu bi khairin ma ta'allama wildanuha al-Qur'an." Ibu-ibu, coba kita dengarkan dulu. Ujar Imam Abdullah bin Isa, umat ini akan selalu baik, umat ini akan stabil, baik-baik aja masa depannya. Umat ini akan kokoh persatuannya, akan memiliki masa depan cerah terus selama kekanakannya masih belajaran Al-Quran. Masa depan umat Islam ini insya Allah jarsidin baik-baik aja, akan stabil aja. Kalaupun rusak, kada rusak benar masa depan umat Islam. Selama apa? Selama kekanakannya masih mau belajaran Al-Quran. Selama mereka-mereka yang belum balik, laki-lakinya, biniannya, anak-anak kita masih mau berkumpulan belajaran Quran, insya Allah masa depan umat Islam ini baik-baik aja. Berdasarkan ucapan Imam Abdullah bin Isa ini, kawa kita menarik kesimpulan bahwasanya Pak Bu, guru-guru ngaji itu
yang melajari kekanakan kita membaca Al-Quran, mereka itu pahlawan-pahlawan bagi umumnya kita masyarakat. Pahamlah Pak, Bu? Atau biar ramin seorang berkisahan. Guru-guru ngaji itu pahlawan bagi masyarakat. Kenapa? Jasa mereka melajari kekanakan Al-Quran menjadi jaminan insya Allah masa depan Islam baik-baik aja. Guru-guru ngaji di samping pahlawan, mereka yang melajari kekanakan Al-Quran harus pian sebagai masyarakat mengapresiasi bujur-bujur, menghargai keberadaan mereka. Kenapa? Melajari kekanakan halus tu kada gampang, Bu. Melajari kekanakan yang umur 9, 10 tahun, 11 tahun, di bawah 15 tahun jauh lebih ngalih dibanding melajari kekanakan di atas 15 tahun. Kanakan yang 9 tahun, 8 tahun, terkadang masalah sepele aja bakalahian. Bebaya tegawil batis batamparan, besambatan kuitan, bebulan, betangisan. Belum lagi amun kanakannya yang memang bawaan sudah nakal berdahulu, mengganggu kawanannya yang lain hendak serius mengaji. Itu nang ditanggung oleh guru-guru ngaji maurusi. Amun melajari kanakan yang sudah SMP kelas 2, kelas 3, apalagi sudah masuk jenjang SMA, inya sudah berakal bujur, ditagur sekali maasi. Coba kanakan 9 tahun, 8 tahun, ditagur sekali maulu-ulu kadang. Iya kada pengalaman buhan bian guru-guru ngaji, ditagur sekali 2 maulu-ulu. Harus ada teknik tertentu membujuki, dan itu dihadapi hari-hari oleh guru-guru ngaji yang melajari anak-anak kita. Amun melajari yang tingkat SMP, SMA, apalagi yang 20 tahunan, nyaman, anteng. Amun yang 8 tahun, 7 tahun, bermukahan, berkelahian, berpaculan kupiah, tapi kawan diluntuinya. Al-Quran kadang tergelempang di tangannya, disuruh menghafal kada mau, membawai kawanannya yang lain bermukahan, lalu rusak juga yang lain yang tadinya baik. Dahsyat ujian sebagai guru ngaji. Dan mereka lah ulun pahlawan yang terkadang umumnya masyarakat kada berpikir sejauh itu. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat sidin menyampaikan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang kada pandai berterima kasih kepada manusia, mau kada mau orang tersebut kada pandai juga berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Pian deh, kada pandai, kada pintar dalam menghargai jasa seseorang, mau kada mau otomatis pian itu kada bujur dalam bersyukur kepada Allah.
Paham lah ya? Pian kada bisa menghargai jasa seseorang, jasa makhluk yang menjadi perantara sampainya nikmat pada pian. Pian kada bisa menghargai. Masyarakat contohnya memilih pian, mengangkat pian jadi wakil mereka. Jasa masyarakat mengangkat derajat pian. Pian yang dipilih kada bisa memelihara suara yang sudah ditujukan kepada pian. Sampai tak suara masyarakat banyak kada senang dengan pengabdian pian. Pian di sisi Allah kurang dan kada pandai bersyukur. Oh, ulun sudah ibadah bagus dipai, sholat 5 waktu rapi. Masyarakat nang pian pimpin masih banyak yang komplain kada puas. Tanda pian belum bersyukur lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Pian kada pandai berterima kasih lawan orang-orang yang menjadi sabab sampainya nikmat, yaitu jabatan yang pian tahu. Itu sebutnya. Begitu pula pian naik jabatan dalam perusahaan yang pian begawi di dalamnya sebagai karyawan. Pian naik jabatan, diangkat oleh atasan ke jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, otomatis gaji lebih gana pada sebelumnya. Lalu pian kada pandai menghargai atasan yang mengangkat posisi pian. Pian kada bisa berterima kasih bujur lawan makhluk yang menjadi perantara naiknya pangkat pian. Pian hendak langsung berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Rasa syukur pian belum sempurna kalau belum bisa menghargai makhluk yang jadi perantara sampainya nikmat besaran gaji pian yang pian dapati saat itu. Kira-kira paham nih? Paham kok? Paham Mbak? Begitu pula guru-guru ngaji Bu Pak. Guru ngaji ini jasanya gana melajari kekanakan kita, bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran firman Allah. Dan tadi seorang tabi'in menyampaikan, lam tazal hadhil ummatu khairin, lam tazal hadhil ummatu bi khairin ma ta'allama wildanuha Al-Quran. Nasib umat Islam ini akan baik-baik aja, insya Allah kada bakal rusak apabila kanak-kanaknya masih mau belajar Al-Quran. Artinya selama ada guru ngaji di kampung, nasib Islam di kampung tadi masa depannya insya Allah baik-baik aja. Masalahnya wah ini Pak Bu, banyak para orang tua anak kada pandai berterima kasih jasa guru ngaji. Babaya sedikit naik iuran komplain, kenapa naik 2.000? Kenapa ini hari-hari ini nukar rokok salawi 1.000 sanggup? Yang ada Bu, nukar rokok hari-hari nang 20.000, salawi 1.000, belum lagi nang nukar kuota, nang main game online, nang nonton YouTube, nonton video di internet, hakun nukar kuota 100.000 seminggu. Ketika iuran TPA naik jadi 7.000 kah tambahannya, abut. Kenapa? Wah gurunya nih kada ikhlas, wah gurunya nih cinta dunia, pancil tumbos. Dengarkan yang akan sampaikan ini, dengarkan Pak Bu. Di dalam kitab Tambihul Muhtarim Bu Pak, dalam kitab Tambihul Muhtarim Imam Sya'rani menukil cerita di masa lalu. Diceritakan oleh Sidin
Dahulu ada seorang orang tua. Dengarkan bujur-bujur, jarang disampaikan ini. Ada seorang orang tua, Pak, berisi anak lagi halus. Anaknya ini dititipkan pada muallim atau guru ngaji bahasa kita. Anaknya dititipkan pada guru ngaji. Tuh surban terbang diisi. Ada orang tua bisi anak dari Pak Bu, anaknya dititipkan pada guru ngaji. Sang anak pun belajarlah Al-Quran lawan guru ngaji tadi. Sampai pada titik yang anak ini lancarlah membaca Quran. Bagus bacaannya Pak Bu. Ketika orang tua dapat kabar anaknya sudah lancar mengaji, orang tua ini boleh dikisahkan datang kepada guru ngaji si anak, langsung menghadiahi 100 dinar. Pak, Bu, berapa yang dihadiahi? 100 di Oi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap lah. Berapa Argentina tadi dan Saudi? Ayuan dengarkan dulu. Kada lawas, kada menceramah. Ya 2 jam lah. Ada sampai 1/4 jam lagi. Orang tua anak ini karena dapat kabar anaknya lancar mengaji, Pak Bu, langsung menghadiahi si orang tua tadi, menghadiahi guru ngaji sebanyak 100 dinar. Tahu lah pian berapa 100 dinar itu? 1 dinar itu, Bu, dinar itu kepingan emas murni. 1 dinar itu jar almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi kurang lebih 4,2 gram emas. 1 dinar berapa? 4,2 gram emas. 1 gram emas berapa ini, Bu? 100 perak. Berapa segram emas? 900. 8,5. Abu ratakan 1 juta gitu. Kali ini hitungnya. 8,5. Artinya 1 dinar itu kurang lebih 4 juta rupiah. Iya. 1 dinar 4 juta rupiah. Oke. Iya. Ini orang tua anak ketika anaknya lancar mengaji, dihadiahkan guru ngaji 100 dinar. 4 juta kali 100 berapa, Bu? 4 juta. Hah? 4 juta kali 100 400 banyakkah sedikit? 400 juta banyakkah sedikit? Yang nyambat 400 juta sedikit, mungkin lagi ngantuk. Banyak. Anaknya lancar mengaji, kuitannya langsung bahagia 100 dinar pada guru ngaji. 400 jutaan rupiah nominalnya kalau ditaksir dengan rupiah duit kita. Tapi terjadi satu kejadian. Guru ngaji tadi berucap kepada orang tua, "Inni la astahiqqu dzalika. Innama 'allamtuhu al-Qur'an." Ujar guru ngaji, "Wahai kuitan anak murid ulun, yang pian unjuk nih kebanyakan. Ulun kada berhak menerima kebanyakan. Memulikakan guru ngaji tadi kebanyakan. Kalau pian nang jadi abah kakanakan, ketika duit barian pian dibulikakan, kira-kira himung apa ada?
Himung apa kada? Himung apa kada? Pian itu. Dibulikan 400 juta Anda nih. Aku kada berhak ya guru ngaji menerima itu. Innama alamtuhu al-Quran. Aku sekedar melajari anak dia mengaji wara, bahasa kita. Orang tua anak tadi langsung menjemput anaknya dan berkata pada si anak, pian jangan lagi belajar Quran lawan guru itu. Fahawwala ila muallimin akhar. Dipindah oleh sang kuitan pada guru ngaji yang lain. Kenapa? Fa innahu mustahilun bil Quran. Ujar orang tua anak. Karena guru ngaji ikan tadi dengan ucapannya, dengan inya menolak hadiahku, inya menganggap remeh Al-Quran. Ujar orang tua anak. Kenapa? Maksud kuitan tadi, seandainya dunia dan isinya, seandainya dunia dan harta isi-isi dunia dihadiahkan pada guru ngaji, masih gana jasa guru ngaji yang melajari kakanakan lancar baca Quran. Pahamlah ya? Pahamlah ya? Seandainya dunia dan isinya, ujar kuitan itu, dihadiahkan pada guru ngaji, masih gana jasa guru ngaji yang melancarkan anak keturunannya baca Quran. Bagi orang tua itu 100 dinar itu sedikit benar dibanding besaran jasa guru ngaji yang melancarkan anaknya baca Quran. Kayak itu orang tua anak bahari bujur-bujur menghargai jasa guru ngaji. Paham posisi dan besaran jasa guru ngaji itu, paham. Orang tua bahari 100 dinar itu 400 juta sedikit dibanding gananya jasa si guru ngaji melancarkan anaknya baca Quran. Kayak itu orang tua bahari. Kayak kawah ini perbandingannya lama ini mah apa? Wah ini mah urusan mengaji Al-Quran apa? Adalah TPA yang gratis, mencari yang gratis, pendidikan Al-Quran mencari yang gratis. Bahkan ketika guru ngaji mewajibkan iuran, disambati guru ngaji kada ikhlas. Bukan masalah berdiri ulun supaya kelihatan ya. Bukan masalah ikhlas kada ikhlas, masalahnya pian sa itu aja kamu hargai Al-Quran. Kada paham ke pian nilai Al-Quran di sisi Allah tuh kayak apa? Urusan pendidikan formal berhimat, pahumaan dijual. Yang penting anak S1 yang ada. Yang ada. Bujur gak ada jualan. Hakun banting tulang. Jual pahumaan. Sertifikat tanah digadaikan. Kenapa? Supaya anak kalau kuliah S1, S2, bahkan Jakarta jual ginjal witannya. Pendidikan umum berhimat. Tujuan apa? Supaya anak sukses, diterima pegawai, gaji ganal, nyaman ketika kuitan tuha jompo diurusi oleh nang anak nang S2, S3 tadi. Itu aja tujuannya. Sebatas dunia. Al-Quran ini bukan cuma dunia, Pak. Lanjut sampai akhirat. Pian urusan pendidikan Quran mana yang gratis. Guru ngaji naik ke iuran, bah cinta dunia gurunya ini kada ikhlas.
panci tumbus. Bukan ikhlas kada ikhlasnya, pian saitu aja ka menghargai Al-Quran. Makanya buka sejarah Pak, buka sejarah Bu. Kalau pian membuka sejarah, bagaimana masa kerajaan Islam berjaya zaman Abbasiyah. Di zaman itu seberataan yang mengajar ilmu agama memiliki takaran gaji langsung yang diatur oleh pemerintah Islami di zaman itu. Ribuan dinar gaji para guru ngaji. Kenapa? Karena guru ngaji pun manusia, berisi bini, berisi anak. Syukur-syukur si bin mau meluangkan waktu menghadapi kanakan pian nang mujil, menghadapi kanakan pian nang halih belajari karena belum balik. Hakon menyisihkan waktu melajari sampai lancar ilatnya mulia kawa melantunkan kitab suci Al-Quran. Hakun sabar. Itu pun gaji kan seberapa. Ketika iuran naik sesuai kebutuhan, ampunnya minta ampun. Nukar kuota hakun 200.000, yang penting kau mah YouTube. Pian kalau ditakuni Allah Ta'ala saitu aja penghargaan pian lawan ilmu agama. Ini permasalahannya. Ilmu formal berhimat. Duduk pulang lepas. Mantap. Udah Bapak. Ilmu formal berhimat. Hakun banting tulang. Jual sawah. Sertifikat tergadekan. Asal anak tadi lulus kuliah. Tapi ketika belajar ilmu Al-Quran, dia menghargainya kayak itu. Protes iuran naik. Ketika universitas anak butuh biaya gana, kada banyak tanya pian, langsung aja berjual sawah dan sebagainya. Kira-kira kalau pian dikubur takuni malaikat, kayak tolong jawab. Ilmu formal ikan berhimat banting tulang. Ilmu Allah, ilmu Nabi, Al-Quran, pian protes naik iuran bertambah 5.000. Kamana mana muha? Kira-kira paham gak? Paham gak ada? Kisah Imam Sya'rani tadi, orang tua anak ketika melihat anaknya lancar mengaji, menghadiahkan 100 dinar pada guru ngaji. Kenapa? Paham. Karena ini meletakkan pengagungan pada tempatnya. Ilmu yang dilajarkan guru ngaji jauh lebih mulia dari ilmu apapun di dunia. Kenapa? Ilmu kalamullah, Al-Quran, firman Allah. Makanya harapan kita malam hari ini mudahan lelang wadai jangan alang-alang manawar. Ada berapa panitia jumlah wadai berapa anda? Kayak ini aja ulun umpat melelangakan sorban aja. Ini sorban sebenarnya kalau pian betapun harga normalnya ini di toko-toko Mekah 500 ribuan. Karena ini kualitas yang paling tinggi dan ulun tahu bujur. Untuk mempermudah kelangsungan pembangunan Yayasan Al-Quran Falahul Amin, kita andak harga awal melelang sorban ini karena ini second kada juga berapa sarjana abang? 300.000 diandak harga awal. 500 ya deh. Ada yang 500 pembakar. Ada 700. Ya. Ada yang 1 juta. Nah. Ayo am. Ayo. Untuk pembangunan Yayasan Falahul Quran kita ada di atas 1 juta, sebelah kanan 1 juta. Ada yang wani lebih
Ada yang wani lebih? Ingat, ini pian sekaligus beramal dan bagian dari amal jariah. Selama bangunan itu dipakai gesan menuntut ilmu, gesan baca Al-Quran, gesan belajaran majlis taklim, selama itu pahala mengalir pada pian. Ada lebih pada 1 juta? Ada yang wani lebih? 1.500.000 sebelah kanan. Ada lagi? Oh my. Oke, panitia ada lagi? 1.500.000 antarakan. Dia lawan sebelah kanan. Alhamdulillah. Sandal mana saya? Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi bermanfaat. Sebelum ulun tutup tausiah, kita berdoa mendoakan baju-baju, intalu, wadai-wadai, pisang-pisang yang ada di hadapan kita barataan ini, mudah-mudahan menjadi asbab untuk terangnya hati yang mengkonsumsinya. Kita doakan mudah-mudahan baju, pisang, intalu, wadai, bolu, dan berataan jenis makanan yang dilelang ini menjadi asbab untuk mudahnya terkabul hajat-hajat kita berataan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi la ilaha illallah wa bi kulli qalbin tahabbaga bi ma'na la ilaha illallah wa bi kulli lisanin nataqa bi la ilaha illallah wa bi kulli fuadin tahabbaga bi mahabbati habibika al-'azam sayyidina Muhammad. Nas'aluka bi jami'i dhalika an taj'al hadhihi al-miyah kullaha wa hadhihi al-bidha wa hadhihi al-aqima kullaha mubarakah wa asbaban li qada'i al-hawaij wa asbaban li an yatanawwar biha al-qulub bi rahmatika al-wasi'ah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mulailah sambil orang balikin. Sambil kami membacakan Dharma Bakti, silahkan diedarkan untuk penarang hatinya. Sebujurnya bayunya itu sudah dicampur dengan bayu yang sudah dibacakan Al-Quran 30 juz, dan juga dicampur dengan bayu yang sudah didoakan oleh ayahanda pengasuh Kiai Haji Mukhtar, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin Kamanggi, ditambah didoakan oleh guru kita Al-Habib Hasan. Untuk botol ganan, le mineral botol tanggung itu 10.000, botol yang halus 5.000, Hintalo 5.000, pisang 1.000-an. Mudah-mudahan yang meminum, yang memakan pisang 1.000-an. Mudah-mudahan jadi berkah, menjadi obat, jadi penerang hati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Infak dari keluarga di Samarinda diniatkan untuk almarhum Haji Juhri bin Bakri sebesar Rp575.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.